سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والقدرة والعظمة والهيبة والسلطان والجمال والكمال والجلال والكبرياء والجبروت سبحان الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت عبده سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله أنت ربنا لا Ya Rahman narju rahmataka Ya Rahim irhamna 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 ya itu sebuah pengakuan kita bahwasanya manusia itu gak ada apa-apanya di mata Allah. Betul? Alhamdulillahirabbil alamin itu berarti tidak ada lagi yang berhak dipuji kecuali Allah saja. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf lahir batin, terpaksa saya harus katakan dalam ruangan ini. Karena kenapa Pak? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu hanya milik. Mohon maaf, kalau seandainya sudah segala puji milik Allah, habis buat manusia. Ini mohon maaf nih. Jadi kiai-kiai kita, aduh, mohon maaf kiai. Kita terlihat terpuji, benar-benar Bu. Hari ini datang pakai jilbab, pakai kopiah, bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena sebetulnya tidak ada manusia yang dipuji. Kenapa ada manusia yang dipuji Pak? Karena Allah tutupi aib-aib kita. Kalau seandainya Allah bukakan aib kita, mohon maaf, pernah lihat pejabat? Pernah lihat pejabat? Pejabat biasanya kalau naik mobil, pakai mobil apa? Pakai wing-wing, ambulan. Masya Allah. Pejabat kita jadi banyak yang sakit. Bukan ambulan tuh, foreder. Foreder itu Ustaz Kaki Mirza kalau ceramah di luar sono itu dikawal tuh pakai foreder. Boro-boro blangir. Masya Allah. Lihat pejabat. Ketika dia naik mobil dikawal, totot, pernah dengar? Totot, benar Bu? Masya Allah. Tapi kelihatannya mulia Bu ya. Mohon maaf, lahir batin 3 bulan kemudian kalau Allah bukakan aibnya, Allah ya muzil. Ketika Allah ingin menghinakan seseorang, mohon maaf lahir batin 3 bulan kemudian pakai lagi nguing Bu. Nguing. Cuman bajunya sudah beda. Bajunya sudah beda. Apa bajunya? Baju
Koreng tahanan KPK. Jadi nggak usah sombong jadi makhluk. Mau apa sombong, benar? Kalau Allah sudah mau menghinakan seseorang, Masya Allah. Makanya nyambung dari Ustaz, dari Kiai kita Abu Nawas, orang beriman itu sudah pasti harus taat kepada hukum. Ketika manusia yang beriman taat kepada hukum, tidak mungkin ada baju tahanan KPK. Mohon maaf lahir batin ini. Bu, ibu lihat setrum yang ada di sana. Tuh yang di belakang ada setrumnya. Ibu lihat setrum. Nah, di sana ada setrumnya. Tuh, di situ ada setrum. Boleh tanya sama kru, ini pemirsa Kompas TV yang luar biasa. Boleh tanya sama kru, ini kira-kira setrum ini besarnya berapa volt? Kira-kira kalau ibu pegang 15 menit saja. Modal. Saya tanya, Bu mau gak ibu pegang setrum? Saya kasih 5 juta, 10 juta, 1 miliar, 2 miliar. Masya Allah. Gak mau. Gak mau Ustaz. Kenapa ibu gak mau pegang setrum? Kenapa Bu? Emang ibu tahu ada setrumnya? Ibu pernah lihat setrum? Enggak. Mohon maaf, ini muncul aja ide. Mohon maaf lahir batin, kita tidak pernah lihat setrum, tapi kita takut untuk pegang setrum. Bahkan dikasih 1 miliar kita takut pegang setrum. Kalau seandainya orang yakin juga kepada Allah, walaupun dia tidak pernah melihat Allah, mana mungkin orang bisa mengambil uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 100 miliar. Karena kenapa? Karena di dalam dirinya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ngapain lagi? Orang beriman sudah pasti takut kepada Allah. Termasuk yang di sini, ya Allah malu. Ini mana nasihat buat saya, buat Ame. Siapa Bu? Pulang aja. Ame. Ini nasihat buat saya Bu. Kadang-kadang saya bisa ngomong, tapi di luar sana saya tidak takut sama Allah. Masya Allah. Malu. Padahal sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Allahu akbar. Allah Maha tahu apa yang tersembunyi. Bahkan ketika manusia ma yakunu min najwa min salasatin. Bayangkan ketika orang berbincang-bincang, ngomongin orang, kalau dia bertiga, maka yang keempatnya adalah Allah. Kalau dia yang kelima, maka yang keenamnya adalah Allah. Makanya orang yang beriman sudah pasti takut dengan hukum, sudah pasti taat kepada hukum. Bukan hanya Al-Quran yang berbicara, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi mohon maaf lahir batin, selain kita juga takut dengan hukum Allah, dengan Rasulullah SAW, dan dengan sunnah-sunnahnya, kita juga harus patuh kepada pemerintah kita. Makanya karena kita harus patuh kepada pemerintah kita, kita juga harus mampu cerdas untuk memilih calon pemimpin bangsa ini dengan cara yang cerdas. Ya Bu ya? Bu? 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 Bau? 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 Allahu Akbar. Jadi ketika manusia menanamkan iman yang sangat luar biasa, persis seperti ibu yang disuruh megang setrum, dia nggak mau, padahal dia nggak pernah tahu yang namanya setrum. Benar nggak? Kita nggak pernah lihat setrum. Kita nggak pernah lihat setrum, tapi saya kasih uang 1 miliar nggak mau. Padahal kalau dia tadi mau, Bu, saya nggak punya 1 miliar ya. Tapi kenapa? Jadi jawabannya sangat sederhana. Apa jawabannya? Keyakinan kita akan menentukan sikap seseorang. Keyakinan seseorang itu akan menentukan sikapnya. Mohon maaf lahir batin, kalau saat ini Bapak yakin bahkan meninggal dunia akan berhadapan dengan yang namanya 2 malaikat penanya yang sangat luar biasa. Kita akan ditanya dan dipertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan, maka sikap kita pun akan terjadi kehati-hatian. Sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada seorang sahabat bernama Ubay, "Wahai Ubay, apa itu bertakwa?" Jawabannya sederhana. Pernah kau lihat jalan yang berduri? Pernah lihat tuh? Jalan yang berduri.
Ketika manusia melewati jalan yang berduri, tentu saja dia akan berjalan dengan hati-hati. Maaf lahir batin, ini anak muda banyak ngomong ya Pak ya. Hadza min fadli Rabbi. Mohon maaf lahir batin, terakhir belum Abdul kalau nggak angkat jari kelingking Pak. Boleh. Angkat jari kelingkingnya barang. Angkat Bu. Kalau kelingking kaki boleh? Boleh. Mohon maaf, ini sengaja Bu, mungkin ada yang bertanya artinya apa. Ketika kita dulu masih kecil, waktu kita berantem, kita ngapain? Nyantelin cingir. Jadi ini adalah salam persatuan. Saya punya impian ingin mempersatukan Indonesia. Kalau Gajah Mada saja bisa mempersatukan Indonesia, saya ingin para ustadz, alim ulama mampu mempersatukan Indonesia agar Indonesia bisa bangkit dan berjaya. Ustaz, ini kapan turun? Iya. Akan jadi kelingkingnya bareng-bareng seperti biasa. Jawabannya saudara selamanya. Siap? Siap. Salam dingin untuk ibu-ibu semua. Sekali saudara, saudara selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kalau lihat Amai tausiah ini ingat banget sama almarhum Uje ya. Betul nggak Bu? Dari cara melafazkan kalimat Al-Qur'annya, terus mohon maaf lahir batin. Ini kalau lebaran yang begini enak, nggak perlu minta maaf lagi. Dia udah sering mohon maaf lahir batin. Tapi emang itu begitu Ustaz. Banyak orang yang maafin lahirnya doang tapi nggak sampai batin. Betul. Salaman doang tangannya tapi hatinya nggak beruntung. Nih. Pemirsa, mumpung ada di sini Ibu dan pemirsa seluruh Indonesia, saya tidak merasa mirip Uje dan saya tidak ingin disamakan dengan beliau. Kenapa saya begini? Saya ingin menjadi amal jariah bagi almarhum. Itu saja. Ingin menjadi amal jariah karena kenapa? Berkahnya almarhum saya bisa jadi seperti itu. Jadi saya ingin